Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إلى آخر الآية. وقال أيضا في آية أخرى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال أيضا في آية أخرى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Bapak dan ibu sekalian dan rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita. Semoga nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengimani, menapaktilasi apa yang telah menjadi kewajiban bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan sejahtera juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada pengikutnya yang setia, baik yang telah mendahului kita maupun yang sedang berjuang sekarang dan juga yang akan datang. Ikhwati iman rahimakumullah, kita hidup sekarang berada di tengah-tengah musibah, tapi musibah ini bisa jadi menjadi ujian bagi kita sekalian sebagai seorang beriman, dan Allah tidak akan menguji kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita, dan ujian ini bertujuan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kita. Itu bagi kita sebagai orang beriman. Tentunya berbeda dengan orang-orang kafir, bahwa ujian ini adalah merupakan coba, bukan sekadar cobaan, tapi merupakan murka dari Allah kepada mereka. Bahkan boleh jadi menjadi azab bagi mereka. Di dunia saja mereka sudah mendapatkan azab, apalagi di akhirat tentunya azabnya lebih pedih lagi. Ikhwati iman rahimakumullah. Ya. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tausiah terkait dengan wasiat Jibril kepada Rasulullah SAW tentang 3 kepastian yang akan datang kepada Rasulullah dan kepada kita semuanya, kepada umat manusia. Satu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW memberikan 3 wejangan dan 3 wasiat. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbab man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Ini 3 wasiat yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Jibril alaihissalam, tapi sungguh pun kepada Nabi Muhammad tentunya juga kepada kita sebagai
manusia, khususnya sebagai seorang beriman, karena kita adalah umat Rasulullah SAW. Artinya wasiat ini adalah juga tertuju kepada kita semuanya. Yang pertama, wasiat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah engkau sesuka hatimu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mengalami kematian. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketika kita bicara tentang kematian, persoalan kita bukan dengan kematian itu, tapi persoalan kita adalah bagaimana kita menghadapi kematian. Kematian adalah merupakan pintu gerbang. Apakah kita akan menjadi orang yang sengsara selamanya atau menjadi orang yang bahagia selamanya? Itu adalah merupakan pintu. Tapi persoalan kita sekarang adalah bagaimana kita menghadapi kematian. Makanya Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menyampaikan, beliau pernah berpesan dalam pesan yang sangat terkenal, yang sangat monumental. Salah satu ciri orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa wal isti'dad liyaumir rahil. Kecerdasan seseorang itu tidak diukur dengan mapannya dia dengan punya ilmu pengetahuan atau berhasilnya dia mencapai jabatan di dunia, tapi kecerdasan seseorang itu diukur dengan sejauh mana dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematian. Kalau dalam bahasa lain ini disebut dengan aqlun zakiyun. Ya. Ikhwati iman rahmatullah. Oleh karenanya tugas kita sekarang bagaimana persiapan kita untuk menghadapi itu semua. Walaupun sekarang di tengah-tengah musibah, kalau Allah tidak menginginkan kematian kepada kita sekalian, tetap saja kita tidak akan dipanggil oleh Allah SWT. Tapi sekalipun kita tidak berada di tengah musibah, atau mungkin dalam keadaan tidur, dalam keadaan bersenang-senang, tapi kalau Allah memanggil kita dalam keadaan seperti itu, kita juga tidak bisa apa-apa. Dan kematian ini tidak bisa kita lari daripadanya. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita sekalian melalui Rasulullah SAW, Qul innal mautal ladzi tafirru, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Katakan Muhammad, kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan datang kepada kalian, akan menemui kalian. Artinya kita ini camat semua. Ya, artinya kita mau calon mati semuanya. Oleh karenanya ikhwati iman rahmatullah, ya, bukan itu persoalan kita, tapi persoalan kita adalah, atau bukan kematian persoalan kita, tapi persoalan kita adalah bagaimana kita menghadapi kematian. Namun dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita sekalian, isnani yakrahuhuma banu Adam. Dua hal yang tidak disenangi oleh anak Adam. Pertama adalah al-maut. Wal mautu pertama adalah kematian. Ya. Wal mautu khairun minal fitnah. Boleh jadi kematian itu lebih baik daripada fitnah. Apalagi kita hidup sekarang di zaman kiwari ini, luar biasa fitnah-fitnah yang menimpa. Ya, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang hak kita bisa diambil oleh orang lain dengan dibawa ke hadapan hukum, sehingga pada akhirnya kita yang tadi punya hak tidak lagi mendapatkan hak kita, sementara yang tidak punya hak bisa mendapatkan hak dari kita dengan cara yang tidak halal. Ini merupakan fitnah semuanya. Ya, belum lagi fitnah kesenangan dunia, fitnah-fitnah yang lainnya. Ya, fitnah-fitnah syahwat kita yang selalu mendorong kita ke dalam jurang kehancuran dalam kehidupan ini, dan ini pada akhirnya membuat kita menjadi sengsara. Ini fitnah, banyak fitnah, makin lama makin hari fitnahnya makin banyak. Itu tandanya kita hidup di akhir zaman sekarang ini. Ya. Lalu ikhwati iman rahmatullah. Ya. Ya. Yang kedua, kepastian akan berpisah dengan orang tua, dengan orang yang kita cintai, atau dengan apa saja yang kita sukai. Ya.
Bisa kita berpisah dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, dan sebagainya. Ya. Sang suami berpisah dengan istri, sang istri berpisah dengan suami, dan begitu seterusnya. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada pertemuan yang abadi di dunia ini. Oleh karena itu, ya, pesan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah yang kedua ini, wahbab man ahbabta man syi'ta, dan sukailah siapa saja yang kamu sukai, yang kamu mau, silakan. Fa innaka mufariquhu, tapi yang jelas fa innaka mufariquhu, bahwa kita akan berpisah dengan yang kita sukai. Kita akan bercerai-berai. Kecuali orang-orang yang beriman, ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berkasih-kasihan nanti satu sama lain nanti di akhir itu mereka saling bermusuhan. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Hanya orang-orang yang bertakwalah yang nanti kita tidak akan berpisah dengannya. Sama-sama kita bertakwa di rumah kita, kita membangun rumah ketakwaan bersama dengan anak dan keluarga kita. Ya, nanti di akhir ketakwaan itulah membuat kita nanti akan bersatu dengan mereka. Termasuk dengan harta kita. Ya. Dengan harta yang kita miliki, harta yang kita sukai, kalau kita gunakan semuanya itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, nanti akan bertemu lagi dengan kita. Akan dikembalikan lagi kepada kita sekalian. Oleh karena itu, ya, di dunia ini jangan sampai kecintaan yang melebihi dan pada akhirnya kita membuat bercerai-berai dari si Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang tidak pada tempatnya, yang tidak pada semestinya. Ya, bahkan kita lebih mencintai dunia ini ketimbang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam Al-Qur'an, mau ingatkan kepada kita sekalian, ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa tarabbasu hatta ya'tiyallahi bi amrih. Wajihadin fi sabilihi, ya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapak kamu, jika anak-anak kamu, jika istri-istri kamu, jika keluarga, jika saudara-saudara kamu, istri-istri kamu dan keluarga kamu, harta perniagaan yang kamu takutkan kerugiannya, ya, dan harta yang benda yang kamu cintai, serta rumah-rumah yang kamu senangi, lebih kamu cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, ketimbang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu sajalah Allah akan mendatangkan kehancuran kepada kalian. Wallahu la yahdi, dan ayat ini ditutup dengan bahasa fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak suka kepada orang yang fasik. Siapa mereka ini? Orang-orang yang kecintaannya tidak pada tempatnya. Mereka lebih mencintai kehidupan dunia, lebih mencintai selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pada akhirnya akan membuat kehancuran kepada kita sekalian. Ya. Oleh karena itu, mari kita seimbangkan kecintaan kita kepada Allah dengan keseimbangan cinta kita kepada kehidupan yang lainnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kendalikan rasa cinta kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kepastian balasan amal. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzim bih. Ya, kepastian bahwa setiap amal yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak bisa kita berbuat semena-mena dalam kehidupan kita ini. Ya, tidak bisa kita melakukan sesuatu hal amal sesuai dengan kehendak hati kita. Termasuk dalam amalan ibadah kita sekalipun, ibadah mahdhah. Apalagi di luar itu. Ya, di dunia ini seolah kita yang memiliki semuanya, bangga dengan kesalahan yang kita lakukan. Kemudian kita berbuat maksiat sesuka hati kita, ya, seolah kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dikembalikan kepada kita sekalian. Fa innabikum bima kuntum ta'malun. Maka semuanya nanti akan diberikan kepada kita sekalian, dan ada videonya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Namun tentunya kita tidak tahu bagaimana gambaran yang Allah berikan kepada kita dari hasil perbuatan kita nanti. Yang jelas kita sering baca surat Yasin, ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, bahwa pada hari itu mulut kita ditutup, ya, kemudian yang bicara adalah tangan kita, yang menjadi saksi adalah kaki kita,
Ketika kita melakukan kesalahan, maka yang bicara tangan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, yang menjadi saksi adalah kaki kita. Sementara mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari kita pahami 3 wasiat dari Jibril alaihissalam kepada Rasulullah terkait dengan 3 kepastian yang akan datang kepada kita sekalian. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Qul qali hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.